Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat dan materinya ini nanti adalah tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh. Jadi hari ini kita tidak belajar kelas kata baru ya, tapi kita belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh. Namanya itu inversion, teman-teman. Nah, jadi langsung saja. Nah, inversi itu apa sih atau inversion itu apa sih gitu ya, teman-teman? Nah, inversion sendiri itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Yang mana kalimat kan sebelumnya yang sudah kita pelajari, harusnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di dalam bentuk kalimat inversi ini, itu nanti subjek predikatnya dibalik, teman-teman. Jadi ada predikat yang dipindah sebelumnya subjek atau bagian dari predikat yang dipindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, sebenarnya inversi ini umum sekali dalam bahasa Inggris, terutama ketika kita mendengar mereka membuat kalimat tanya atau bertanya dalam bahasa Inggris. Itu sering banget menggunakan bentuk kalimat inversi ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya misalnya saya punya kalimat positif, itu berupa Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Ini kalau diartikan, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, ini masih urut ya, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nah, kalimat positif ini, kalau kita mau jadikan kalimat tanya, maka predikatnya itu kita pindah sebelumnya subjek. Karena predikatnya hanya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri sebagai predikat. Itu namanya linking verb, teman-teman. Bukan auxiliary. Gitu ya. Nah, sekali lagi, nanti kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be saja, itu nanti dipindah saja ke sebelumnya subjek langsung untuk membentuknya menjadi kalimat tanya. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Terus ditutup pakai tanda tanya, karena ini kalimat tanya, gitu ya. Nah, kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia butuh objek, contohnya seperti ini, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, itu kalau diartikan Louis Braille menemukan Braille atau Braille. Bacanya saya kurang yakin ya, teman-teman. Karena ada yang nyebutnya Braille, ada yang nyebutnya Braille. Jadi Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra. Nah, kalau predikatnya misalnya berupa kata kerja yang punya arti seperti ini, dan dia butuh objek ya, itu tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek kayak is tadi, teman-teman. Kenapa? Karena invented ini butuh objek, dan kalau misalkan nanti kita pindah ke depan, Louis Braille ini akan menjadi objek, teman-teman. Gitu ya, dan nanti kita malah kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Nah, terus bagaimana cara kita membaliknya atau menginversinya? Nah, jadi kalau ada kata kerja tunggal seperti ini, yang mana dia butuh objek, maka kita pisahkan dulu dengan auxiliary-nya. Jadi sebenarnya di dalam kata kerja tunggal, entah itu verb satu, kemudian verb SIS, ataupun verb 2, nah itu nanti di dalamnya sebenarnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Nah, verb satu itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do yang lebur atau menjadi satu dengan verb satu itu. Gitu ya. Nah, kalau verb SIS sebenarnya di dalamnya itu ada auxiliary does yang melebur dengan verb satu. Dan kalau verb 2, teman-teman, sorry. Nah, verb 2 itu di dalamnya sebenarnya ada auxiliary did yang melebur dengan verb satu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya predikat di kalimat positifnya itu butuh objek dan dia verb satu, verb SIS atau verb 2 itu nanti kita pisahkan do, does sama did-nya. Barulah do, does, did itu yang kita pindah sebelumnya subjek. Sedangkan verb satunya itu tetap di setelahnya subjek, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalimat ini kita jadikan kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Gitu ya. Nanti kalau diartikan apakah Louis Braille itu menemukan Braille, yaitu sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra, seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya predikatnya sudah memiliki auxiliary yang terpisah atau kata kerja bantu yang terpisah? Misalnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu kan predikatnya berupa auxiliary verb ya, teman-teman, yaitu was.
auxiliary-nya, kemudian brought itu adalah verb-nya. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah terpisah seperti ini, maka cukup auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang nomor satu yang paling depan ya, teman-teman. Itu kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah caranya membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi tergantung predikat yang dipakai, teman-teman. Gitu ya, kalau to be ya langsung teman-teman pindah aja sebelum subjek nggak apa-apa. Nah, kalau kata kerja tunggal yang punya arti dan dia butuh objek, maka tidak bisa langsung dipindah sebelum subjek, tapi dipisahkan dulu dudas sama didnya, dan nanti yang dipindah sebelumnya itu adalah dudas atau didnya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, maka auxiliary yang paling depan yang dipindah sebelumnya subjek untuk menginversinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya bentuk inversi kalimat tanya ini tidak pernah muncul di soal structure TOEFL ITP. Nah, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, predikat itu tidak pernah muncul di awal kalimat, teman-teman. Karena tidak ada bentuk kalimat tanya di soal structure TOEFL. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, terus kapan kita membalik subjek predikat di soal structure TOEFL? Atau kapan kita memilih bentuk soal yang inversi ini? Nah, jadi ada 5 penanda ya, teman-teman, di mana kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek atau menyusun menjadi kalimat inversi. Gitu ya. Jadi yang 5 ini kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama ada penggunaan there. Jadi there ini sebenarnya adalah kata keterangan ya, lebih tepatnya kata keterangan tempat. Nah, biasanya dia ini diletakkan di belakang kalimat atau di akhir kalimat, teman-teman. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, ketika dari ini kita pindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek ini tidak mau ketemu. Makanya dibentuklah inversi. Nah, jadinya there lives a big alligator. Nah, kebetulan lives itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Maka langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi there lives a big alligator. Nah, mungkin untuk pencerah buat teman-teman ya, atau untuk membantu teman-teman memahami, saya punya kalimat di dalam bahasa Indonesia. Misalkan seperti ini, teman-teman. Ada seekor kucing di dalam, misalkan, atau di sana gitu aja, teman-teman. Di sana. Atau ada seekor kucing di rumahmu misalnya, teman-teman. Di rumahmu. Nah, ini ada yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? Ada seekor kucing di rumahmu. Kalau pakai there gimana? Teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu. Jadi kalau ada seekor kucing di rumahmu, bahasa Inggrisnya, there is a cat in your house. Betul, teman-teman. Jadi there is, ini is-nya saya tebelin ya, atau saya gedein. Jadi there is a cat in your house. Ya, betul, teman-teman. Nah, sekarang kalimat kedua, ada misalkan 5 gitu ya, 5 ekor kucing atau 5 kucing di rumahmu. Nah, ini bahasa Inggrisnya gimana? Sama-sama pakai there, teman-teman. Nah, betul. There are 5 cats in your house. Jadi, there are, pakainya are, maaf teman-teman. Pakainya are ya. Jadi, there are 5 cats. Atau saya tulis pakai ini aja. 5 cats in your, in your house. Nah, padahal sama-sama di depannya itu pakainya there, teman-teman, ya. Tapi yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Nah, kenapa? Karena subjeknya itu yang di atas itu setelahnya is itu ya, yaitu seekor kucing. Karena tunggal, maka pakainya is. Sedangkan yang bawah, kenapa pakai are? Karena subjeknya itu 5 cats. Jadi kalau ada there dipindah sebelumnya subjek, itu subjeknya dipindah setelahnya predikat, teman-teman.
Gitu ya. Jadi dibalik. Makanya sama-sama pakai there, yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Karena subjeknya dilihat di setelahnya predikatnya. Kalau tunggal ya pakai is, kalau jamak pakainya are. Gitu ya. Nah, cuman ada pengecualian di penggunaan there ini, teman-teman, atau inversi there ini. Gitu ya. Sekali lagi, ada pengecualian di kasus there ini. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah ketika subjeknya berupa kata ganti atau pronoun ya. Misalkan I, you, they, we, he, she, atau it. Nah, ini tidak perlu diinversi walaupun ada there yang pindah di paling depan dan tidak ada koma setelahnya. Sekali lagi, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, itu tidak perlu diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, itu there-nya di belakang. Ketika there ini dipindah di depan sendiri dan tidak dikasih koma pun, urutannya tetap I work. Tetap subjek dulu baru predikat. Bukan work I gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena subjeknya dia menggunakan kata ganti, bukan kata benda. Seperti itu. Jadi tetap there I work. There you go. There he is. There we are. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau there subjeknya I, you, they, we, she, it tidak perlu diinversi setelahnya. Jadi urut tetepan subjek predikat. Gitu ya teman-teman. Nah itu penanda inversi nomor 1. Sekarang kita ke penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat. Diingat-ingat ya teman-teman, keterangan tempat. Nah keterangan tempat ini sama kayak dari tadi. Ya, tempatnya sebenarnya adalah di belakang atau di akhir kalimat. Contohnya adalah a massive shark lives in the trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ ada keterangan tempat di dalam palung itu, teman-teman. Ketika keterangan tempat ini kita pindah di sebelumnya subjek atau di paling depan dan tidak ada koma setelah keterangannya itu nanti, maka harus diinversi urutannya. Gitu ya. Jadinya in the trench lives a massive shark. Jadi keterangan dulu, kemudian predikat, barulah subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian penanda inversi yang nomor 3, nah ini yang paling sering keluar, teman-teman, dan paling banyak ya, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, beberapa buku juga nyebutnya negative expressions atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, contoh dari keterangan-keterangan yang maknanya negatif itu adalah seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly ever. Atau biasanya hardly aja. Gitu ya. Nah, artinya semuanya ini sama-sama jarang, teman-teman. Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif. Gitu ya. Nah, ketika ada keterangan yang maknanya negatif, tempatnya masih di tengah kalimat, itu tidak diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini. I, jadi subjeknya dulu tetap urut ya. I seldom have lunch at work. Nah, itu predikatnya have. Jadi saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, ketika seldom atau keterangan yang maknanya negatif ini kita tempatkan di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka disitulah menjadi penanda inversi. Jadi dibalik, teman-teman. Nah, jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, di situ setelah seldom diikuti auxiliary dari kata do, subjeknya I, predikatnya have, objeknya adalah lunch, dan seterusnya itu, teman-teman. Gitu ya, artinya sebenarnya sama, hanya susunannya saja yang dibalik. Jadi ada bagian dari predikat yang ditaruh di sebelumnya subjek, seperti itu. Gitu ya, alasannya karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keterangan yang maknanya negatif hanya ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Ada lagi, ya. Nah, keterangan apapun, kalau ditambahkan only sebelumnya, itu nanti menjadi negatif, dianggap sebagai negatif. Jadi misalnya only in, only for, only yang lain-lain, pokoknya ada keterangan apapun, kok sebelumnya ada only-nya, maka keterangan itu dianggap sebagai negatif. Nah, kalau tempatnya masih di akhir kalimat atau di tengah kalimat, nggak masalah. Contohnya seperti ini. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic.
kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada hanya di Arktik saja. Itu keterangan yang maknanya negatif. Nah, itu kalau dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ sebelum subjeknya we itu ada auxiliary dari keluarganya modal, gitu ya. Dipindah sebelumnya subjek karena inversi, teman-teman. Verbnya adalah find di setelahnya subjek seperti itu. Nah, selain only ada juga little, ada juga never, ada juga at no time dan juga not once. Gitu ya. Nah, selain ini ada lagi teman-teman Sian. Nah, misalkan ada under no circumstances atau on no condition artinya sama, yaitu pokoknya jangan, gitu ya. In no way artinya tidak mungkin. Not only but also. Nah, setelahnya not only ini, ketika but also-nya ini menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Jadi artinya sebelumnya but ini nanti ada satu koma, teman-teman. Kemudian setelahnya but itu ada subjek predikat. Nah, berarti but ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelumnya but itu juga harus ada subjek predikat lagi. Nah, kalau sebelumnya subjek predikat lagi itu ada not only di paling depan atau di sebelumnya subjek, maka subjek predikat di sini itu diinversi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada no sooner than. Nah, untuk contohnya saya ambilkan dari yang paling atas, walaupun ini kalau di soal structure TOEFL saya belum pernah menemukan, karena kayaknya memang pokoknya jangan itu dipakainya di speaking, teman-teman, bukan di written. Sedangkan kalau di structure itu patokannya adalah written English atau bahasa Inggris yang tertulis seperti itu. Nah, misalnya kalimat yang urut dulu. Kalimat yang urut berbunyi, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, not ini kata yang unik, teman-teman. Uniknya kenapa? Uniknya adalah ketika dia menjelaskan predikat seperti ini, wajib ada auxiliary sebelumnya not. Makanya kalau kita misalkan bilang, I love you, saya mencintaimu. Sorry, I love you. Nah, kalau kita mau bilang saya tidak mencintaimu, kita nggak boleh bilang I not love you. Itu nggak boleh, teman-teman. Nah, ini salah ya. Jadi nggak bisa kita bilang I not love you. Nah, bagaimana terus kita biar bilang saya tidak mencintaimu? Nah, karena love di situ ada notnya, kita tambahkan auxiliary sebelumnya. Ditambahkan do. I do not love you. Gitu ya. Sekali lagi, kalau not atau kata tidak menjelaskan predikat, maka harus ada auxiliary-nya. Terutama untuk kata kerja yang punya arti, gitu ya, teman-teman. Karena kalau auxiliary tidak, karena kalau linking verb maksud saya, mohon maaf. To be itu kalau dia berdiri sendiri sebagai kata kerja kan dia nggak punya arti ya. Jadi ketika ditambah not ya nggak perlu tambah auxiliary lagi karena dia nggak punya arti seperti itu. Atau kata kerja buat syarat. Nah, intinya secara umum kalau ada kata kerja mau ditambahkan not di dalam predikat harus ada auxiliary-nya. Dan not itu nempel di setelah auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan not-nya itu kita mau pindah di depan sendiri, kan not-nya ini kan harus nempel sama should kan? Jadi kalau not mau dipindah ke depan sendiri, should-nya ini nanti jadi ikut, teman-teman. Jadi should not you open the box. Nah, itu nanti jadi kalimat tanya. Jadi maknanya berubah. Nah, jadi kalau not itu kita mau pindah ke depan, supaya maknanya sama, kalimatnya tidak berubah, kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Nah, jadinya, under no circumstances should you open the box. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, tapi ini khusus untuk not saja. Yang lain tidak seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi artinya sama. Under no circumstances should you open the box itu pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain ini ada satu lagi, satu baris lagi maksud saya, teman-teman. Yaitu ada nowhere, artinya tidak dimanapun. Ada not until. Nah, until ini bisa preposisi, bisa conjunction ya. Kalau dia preposisi ya setelahnya harus diikuti kata benda dulu. Biasanya tahun, teman-teman. Nah, kalau nggak gitu, kalau until ini juga bisa jadi conjunction. Kalau dia conjunction, maka setelahnya harus subjek dulu, baru predikat.
Nah, baru kalau nggak ada komanya, setelahnya inilah nanti yang diinversi. Setelah subjek predikat yang urut ini nanti, dia diinversi. Gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu yang saya maksud di soal. Kalau ada ya, teman-teman. Nah, kemudian ada no longer artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ini yang saya maksud di hari kedua. Ketika kita membahas conjunction fan voice terutama eh, fan voice itu N-nya saya warnai sendiri biru ya. Karena atau nornya itu karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Nah, penggunaan khususnya di sini ya. Ketika nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu wajib diinversi, teman-teman. Jadi predikat subjek. Gitu ya. Jadi hanya conjunction nor saja yang boleh dibalik setelahnya. Selain conjunction nor, jangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya mungkin saya pakai yang not until karena ini paling sering keluar di TOEFL resmi ITS, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, ini kalau kita analisa subjeknya yang ini teman-teman, the Great Sphinx of Giza, predikatnya itu berupa auxiliary was ini, dan juga verbnya adalah expose. Ini predikatnya teman-teman, auxiliary verb. Gitu ya, nah ini inversi karena ada not until atau keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi jenis soal ini atau inversi yang negatif heterop ini kalau di soal TOEFL yang asli dari ITS atau yang resmi dia sering sekali keluar seperti itu. Nah, kita lanjut ke penanda keempat ya, teman-teman. Penanda keempat adalah perbandingan atau komparatif. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, cuman enaknya kalau kita pakai yang lebih dari ini lebih fleksibel, teman-teman. Jadi boleh diinversi, boleh tidak, ya. Jadi setelahnya then, itu kalau mau diikuti benda yang dibandingkan saja itu nggak masalah. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya then cuman diikuti kata benda yang dibandingkan. Nah, tapi then itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya diikuti subjek predikat gak masalah. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, di situ setelahnya then ada subjek, ada predikat. Nah, ini nggak apa-apa juga, ya. Atau setelahnya then itu subjek predikatnya diinversi juga tidak masalah, teman-teman. Atau boleh gitu ya. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, sebenarnya kalau di TOEFL yang dari ITS soal inversi ini tidak keluar, teman-teman. Maksudnya jarang sekali keluar gitu ya. Nah, tapi susunan ini biasanya ada di soal. Nah, supaya teman-teman tidak bingung maksud saya ya. Jadi ada susunan itu dan diikuti predikat dulu baru subjek itu tidak masalah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menemukan susunan seperti ini maksud saya biar tidak terkejut. Tapi kalau di soal yang TOEFL prediksi ini lumayan sering keluar, teman-teman. Jadi soal gitu maksud saya. Jadi setelah dan nanti diikuti titik-titik. Nah, nanti di pilihan ganda salah satunya yang diinversi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke penanda inversi yang terakhir, yaitu adanya verb ing atau verb 3, atau kita biasa nyebutnya participle, teman-teman. Dan ada tambahan-tambahan setelahnya, atau ada embel-embel yang membuatnya dia panjang gitu ya. Terus dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Maka subjek nggak mau ketemu alias diinversi. Contohnya yang urut dulu, teman-teman. Misalnya kalimat yang urut berbunyi, Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, itu ada verb 3 located sampai Nepal. Kalau kita mau pindah di sebelumnya Himalaya itu boleh. Tapi kalau nggak ada komanya, nanti is-nya jadi pindah juga di sebelum Himalaya atau diinversi. Nah, jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Artinya sebenarnya sama aja teman-teman ya. Jadi terletak antara Cina dan Nepal lah Himalaya itu. Kalau diartikan seperti itu. Nah, verb ing juga sama. Misalnya seperti ini. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal. Kalau kita pindah di sebelumnya Himalaya dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadinya,
Lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk penerapan soal, maksudnya penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke soal TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ tidak ada kata kerja sama sekali, maka teman-teman harus carikan predikatnya nanti. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada subjek sebelum predikatnya nanti. Kalau kita lihat di sini ada kata benda tapi ada preposisinya, berarti dia keterangan ya. Di depan itu juga ada kata benda, nah tapi sebelumnya juga ada preposisi lagi, teman-teman. Berarti ini juga keterangan. Artinya kita belum punya subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat. Karena kok subjek letaknya hampir di akhir kalimat, ini agak mencurigakan. Apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Maka teman-teman wajib cek dulu sebelumnya subjeknya itu sebenarnya ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, di situ ternyata on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu berarti keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadi cari yang predikatnya dulu, baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang predikat dulu, baru subjek. Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Kalau yang alfa, di situ ada predikat memang, yaitu is. Tapi tidak ada subjek, teman-teman. Karena empty itu adalah kata sifat atau adjektif. Gitu ya. Teman-teman bisa cek di kamus atau kita cek bareng ya, teman-teman. Sebentar. Oh, saya sudah membuka kamus. Nah, kita cari kata empty. Empty itu bisa kata kerja, bisa kata sifat gitu ya. Tapi di situ nggak mungkin kata kerja karena is nggak mungkin ketemu verb satu. Jadi dia kata sifat, teman-teman. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek adalah kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Nah, jadi yang alfa itu tidak bisa, teman-teman, karena tidak ada subjeknya. Bravo juga sama, tidak ada subjeknya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Jawabannya yang delta, di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong atau ada beberapa tempat kosong. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang Charlie salahnya karena tidak diinversi. Jadi urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu nggak mau ketemu sama keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Untuk contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa menjadi predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, di situ ada kata stop yang akhirannya ed. Materi kita terakhir, teman-teman. Nah, cuman gini ya, stop ini nggak bisa kita tentukan apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 dengan cara yang kita pelajari kemarin. Loh kok gitu, Sir? Karena masalahnya di kata stop ini, teman-teman. Stop ini memiliki dua arti, ya. Yang pertama dia memiliki arti berhenti, yang mana tidak butuh objek. Berhenti. Nah, itu tidak butuh objek, yang mana tidak bisa dipasifkan. Nah, tapi stop itu punya juga arti lain yang artinya menghentikan. Nah, kalau menghentikan itu butuh objek, teman-teman. Menghentikan. Maaf ya. Nah, menghentikan. Nah, kalau yang menghentikan itu butuh objek. Dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, makanya ini tidak bisa kita pakai eh, teknik yang kita kemarin pelajari karena masalahnya memang stop ini memiliki dua arti yang butuh objek dan yang tidak butuh objek. Nah, terus bagaimana cara mengetahui apakah dia verb 2 predikat, apakah dia verb 3 bukan predikat? Nah, mengetahuinya dengan membedakan, teman-teman. Bedanya verb 2 dengan verb 3 adalah verb 2 itu dia hanya bisa menjadi predikat dan tidak boleh pakai auxiliary. Ya, jadi verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, sedangkan verb 3 supaya menjadi predikat harus ada auxiliary
sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengetahui apakah ini verb 2 atau verb 3, dilihat pilihan A, B, C, D-nya. Jadi di titik-titik ini nanti ada auxiliary-nya atau tidak. Kalau tidak ada auxiliary-nya berarti dia verb 2. Kalau nanti ada auxiliary-nya berarti dia verb 3. Nah, berarti kita cek pilihan A, B, C, D. Ternyata di pilihan yang alpha di situ ada dua auxiliary, yaitu will sama be. Yang Bravo ada sama, will sama B, Charlie juga sama, will sama B, yang Delta juga sama, ada will sama B, gitu ya teman-teman. Nah, kalau ada auxiliary-nya berarti dia adalah verb 3. Nah, berarti ini nanti pasif teman-teman. Berarti bukan yang artinya berhenti, tapi artinya yang menghentikan. Nanti kalau dipasifkan artinya jadinya dihentikan. Seperti itu. Nah, berarti kita di sini butuh auxiliary ya, supaya dia jadi predikat. Kemudian, apakah sudah ada subjek? Ternyata kata bendanya di situ terikat oleh preposisi in, teman-teman. Nah, ini berarti menjadi keterangan ya. Keterangan tidak bisa menjadi subjek. Artinya kita masih kehilangan subjek. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan kalimat atau hampir di akhir kalimat, maka teman-teman wajib curiga. Atau teman-teman wajib cek dulu sebelumnya subjek ini ada apa. Karena siapa tahu itu penanda inversi. Nah, itu kan tadi sudah kita ketahui ya, ada keterangan. Nah, tapi keterangannya sebelumnya ada kata only-nya. Keterangan apapun, kalau sebelumnya ditambahi dengan kata only, dia menjadi negatif, teman-teman. Dan kalau ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, tanpa ada koma setelahnya, maka ini harus diinversi. Jadi urutannya bukan subjek auxiliary, tapi auxiliary dulu baru subjek. Dan teman-teman harus ingat ya, yang tadi saya bahas teman-teman, ketika kita membahas kalimat tanya tadi, auxiliary yang bisa dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu. Nggak boleh, misalkan ada 3 auxiliary, tiga-tiganya sebelumnya subjek, jangan teman-teman. Jadi satu saja, yaitu auxiliary yang paling depan saja, yang kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, kalau misalkan ada auxiliary lain, ya yang auxiliary sisanya itu ditaruh di setelahnya subjek. Gitu ya. Nah, dari penjelasan saya berarti jawabannya kira-kira yang mana? Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Di situ ada auxiliary will dipindah sebelumnya subjek. Subjeknya adalah the printing presses. Predikatnya, auxiliary lagi di situ yaitu be ketemu sama verb 3 stop. Pasif ya, teman-teman. To be verb 3 itu pasif. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Kalau yang alpha kenapa salah ya? Yang saya sampaikan tadi, di sini ada dua auxiliary yang dua-duanya dipindah sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang dipindah sebelumnya subjek itu cukup satu saja. Satu auxiliary yang paling depan saja. Jadi will-nya saja. Gitu ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? Dia tidak diinversi. Nggak bisa. Subjek itu kalau sebelumnya ada penanda inversi ya harus diinversi, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie kenapa salah? Ada conjunction padahal subjek predikatnya cuma satu. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian contoh terakhir, nah ini adalah lawan dari inversi. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, jangan diinversi alias tidak boleh diinversi setelahnya. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Ini materi kita hari kedua, teman-teman, yaitu kelas kata conjunction atau kata hubung. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan question word atau kata tanya di soal struktur TOEFL, anggap dia sebagai conjunction. Dan setelahnya conjunction itu tidak boleh diinversi. Alias harus subjek dulu baru predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik seperti ini, sebelumnya kok conjunction, langsung cari yang subjek kemudian predikat. Jangan diinversi. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang Charlie ya. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Oke. Kalau yang alpha itu inversi, teman-teman. Ada auxiliary, kemudian subjek, kemudian verb. Nah, nanti jadi pertanyaan. Why did he do it? Itu adalah pertanyaan. Sedangkan di soal struktur TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran dengan tanda titik. Nah, makanya kalau menemukan kata tanya, anggap dia sebagai conjunction. Dan conjunction itu setelahnya tidak boleh ada yang diinversi kecuali satu, yaitu conjunction nor. Nah, conjunction nor ini kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat,
subjek predikat setelahnya itu diinversi. Tapi hanya conjunction nor ya, teman-teman. Selain conjunction nor, jangan diinversi. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah sama. Itu malah diinversinya itu auxiliary subject tidak ada verbnya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang delta setelah conjunction cuman diikuti predikat saja nggak bisa. Jadi harus ada subjeknya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya atau melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal? Silakan. Ada pertanyaan dari Miss Dian yang bisa diinversi tadi yang conjunction nor ya, Sir. Betul. Jadi hanya conjunction nor saja dari keluarganya Van Bosch ya, teman-teman. Yang ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini, kita cari di kamus ya, supaya teman-teman bisa langsung apa ya, mendapatinya gitu ya, secara langsung seperti itu. Jadi kita cari nor yang conjunction dan dia yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, contohnya ini teman-teman. Gitu ya. Jadi I don't expect children to be rude. Setelah koma itu ada conjunction nor. Nah, setelahnya bukan langsung I subjeknya, tapi ada auxiliary dulu yaitu do, nor do I baru subjeknya, kemudian verbnya yaitu expect. Gitu ya. Jadi I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobey. Saya tidak berharap anak-anak untuk menjadi kasar, atau juga saya tidak mengharapkan untuk tidak dipatuhi seperti itu. Contoh lagi teman-teman. Nah, contohnya di sini ya. They couldn't understand it at the time. Nor, atau biasanya ada n-nya nggak apa-apa. And nor could we. Ya, tapi ini keterangan teman-teman. Gitu ya. Jadi mereka tidak bisa memahaminya sekarang. Dan begitu juga kita. Maksudnya kita juga tidak bisa gitu ya. Jadi di situ setelahnya nor ada auxiliary could, kemudian ada subjek baru we. Maksudnya nor could we understand it. Nah, tapi karena di situ sudah ada understand it, tidak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Contoh terakhir. I am not, nor have I ever been a communist. Nah, itu kalau teman-teman lihat, I am not, itu kan urut ya, subjek predikat dulu. Nah, setelah koma ada nor. Nah, setelahnya nor ini auxiliary, yaitu have. Kemudian subjeknya I, verbnya adalah yang been, teman-teman. Nah, ever itu keterangan. Keterangan itu di dalam kalimat ada tidak apa-apa, dihilangkan juga tidak apa-apa. Ada itu biasanya dia nyempil-nyempil di tengahnya auxiliary verb itu nggak masalah, teman-teman. Sama kayak usually, sama kayak seldom tadi yang kita pelajari tadi ya. Misalnya always, misalnya not. Tadi kan nyempil-nyempil di tengahnya auxiliary sama verb. Nah, ever ini juga sama, itu keterangan. Gitu ya. Dan dia bisa nyempil-nyempil seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Dan masih banyak lagi, ini ada lagi contoh, tapi eh, cukup ya, tapi teman-teman. Jadi setelahnya nor, ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya itu diinversi atau dibalik seperti itu. Oke, sama-sama Miss Dian. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek. Looks like everything is fine. Kayaknya semuanya aman ya. Kalau gitu mari kita cek pemahaman teman-teman melalui apa namanya, latihan-latihan yang sudah saya sediakan. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Buat teman-teman yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Salah itu wajar. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama.
Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah kita nemu printing press lagi ya, itu mesin cetak teman-teman. Nah, belum ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat, kita cari apakah sudah ada subjek. Nah, belum ada subjek, berarti di sini kita juga butuh subjek, teman-teman. Nah, subjek kok tempatnya tapi hampir di tengah kalimat, maksudnya hampir di akhir kalimat, dan sebelumnya itu tidak ada koma setelahnya, maka teman-teman wajib curiga. Siapa tahu ini adalah keterangan, maksudnya penanda inversi, gitu ya. Dan benar saja, ternyata di depan itu ada kata not until the. Itu sudah menandakan inversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang alpha ada predikat was, subjeknya adalah mass literacy. Jadi kemungkinan yang alpha ini bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada mass literacy, predikatnya adalah was, tidak diinversi, nggak bisa ya teman-teman. Kita butuhnya yang inverted atau yang inversi. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Delta juga sama, ada conjunction, ada predikat, tidak ada subjek, tidak bisa. Nah, berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not until the invention of printing press was mass literacy possible. Kalau diartikan, tidak sampai penemuan, atau begini teman-teman, barulah setelah gitu ya. Jadi not until itu bisa diartikan barulah setelah. Jadi barulah setelah penemuan mesin cetak, literasi massa itu memungkinkan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, alfa sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Tarik predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat ya. Karena kalimat butuh predikat, maka kita harus carikan predikat. Subjeknya juga belum ada, teman-teman. Maka kita butuh subjek juga. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek predikat. Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat, itu agak mencurigakan. Teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa, ternyata benar sekali. Di depan itu ada not until. Maka cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya betul ya, yaitu yang alpha, teman-teman. Predikatnya auxiliary words dan verbnya increase, subjeknya di tengah-tengah itu yaitu agriculture productivity. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena tidak diinversi. Nggak bisa. Kalau yang Charlie, kenapa salah? Ada conjunction, ada satu predikat padahal. Jadi kalau misalkan predikatnya cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa. Jadi fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, barulah setelah green evolution, produktivitas pertanian itu secara signifikan itu ditingkatkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, dan juga jawaban delta. Kita cek bersama. Dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita carikan predikat. Subjeknya juga belum ada ya, teman-teman. Karena itu semua kata bendanya terikat sama preposisi. Dia menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri dan sebelumnya nggak ada koma, maka teman-teman harus cek sebelumnya ada apa. Ternyata di sebelumnya itu ada in the central portion of Ohio. Jadi
Di bagian tengahnya Ohio, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 2. Gitu ya. Maka teman-teman inversi kalimatnya. Cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, di sini gini, teman-teman ya. Tadi kan sebenarnya kita sudah belajar caranya menginversi ketika verbnya itu berupa auxiliary verb. Nah, cuman karena di sini ada masalah yaitu N ini loh teman-teman yang bikin masalah. Jadi N ini harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya itu subjek, maka sebelumnya ini harus ada subjeknya. Artinya predikatnya kita tumpuk di sini, teman-teman ya. Jadikan satu sama predikatnya. Maksudnya jadikan satu di bagian predikatnya. Jadi nggak perlu dipisah. Oke, nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa. Tapi seumpama tidak ada N sampai titik ini, misalkan cuma river valis titik gitu ya, found-nya ini diletakkan di setelahnya valis. Alias jawabannya nanti jadinya yang delta. Nah, tapi karena ada yang N-nya ini ada subjek juga setelahnya N, kita nggak bisa teman-teman masukkan yang delta. Karena nanti fanboys-nya ini tidak menghubungkan yang sama. Gitu ya. Jadi yang delta ini tidak bisa hanya karena ada N di situ. Oke, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Kalau yang Bravo nggak bisa ya karena dia tidak diinversi, teman-teman. Sedangkan di soal ada penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kalau yang Charlie cuma ada subjek, nggak ada predikat, jadi nggak bisa. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, untuk jenis soal ini nanti akan keluar di soal tesnya teman-teman yang dari lembaga, yang tes prediksi dari lembaga, teman-teman. Nah, jadi ini saya buatkan cloningan atau eh, yang cara mengerjakannya sama, polanya sama, tapi soalnya nanti beda, teman-teman. Maksudnya kata-katanya beda, tapi cara mengerjakannya sama, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, alfa dan sepertinya semua menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ belum ada predikatnya ya. Jadi kita di sini butuh predikat, sebelumnya juga belum ada subjek, kita butuh subjek juga. Nah, tapi sebelumnya subjek ada there, itu penanda inversi nomor 1, teman-teman. Nah, jadi di inversi itu eh, predikatnya yang hilang, nah subjeknya itu adalah various methods. Jadi di sini kita hanya butuh predikat saja. Nah, yang bisa jadi predikat antara alpha atau Charlie. Gitu ya. Kalau yang Bravo itu verb 3 dari to be, teman-teman. Verb 3 berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta itu to verb 1 dari to be, nggak bisa jadi predikat. Nah, jadi antara alpha atau Charlie, bedanya alpha sama Charlie adalah yang alpha itu dipakai ketika subjeknya jamak, kalau yang Charlie dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kalau kita lihat subjeknya di situ berupa various methods. Metode-metode yang bervariasi atau yang bermacam-macam. Berarti banyak ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are various methods for learning new language. Jadi, ada berbagai metode, ada banyak metode-metode yang bervariasi gitu maksudnya ya, untuk mempelajari sebuah bahasa yang baru. Seperti itu. Ya, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman adalah alpha, ada juga Bravo. Kita cek bersama ya.
Oke, antara alfa atau bravo atau delta. Seperti biasa dicari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada. Nah, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya di sini juga belum ada ya. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya ini belum ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga. Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, ternyata benar saja in the northern part of Virginia itu kalau diartikan di bagian utara dari Virginia itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya untuk memisahkan dengan subjeknya, maka subjek predikat kita inversi atau kita balik. Gitu ya. Jadi tugas teman-teman mencari predikat dulu baru subjek. Yang alfa di situ ada predikat dulu baru subjek. Jadi kemungkinan yang alfa bisa kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang inversi. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada subjeknya, teman-teman. Karena the city di situ kata benda terikat preposisi around, dia menjadi keterangan. Nah, jadi nggak bisa keterangan, artinya nanti kita kehilangan subjek. Kalau yang delta ada inversi predikat dulu baru subjek. Nah, tapi ada there itu juga keterangan tempat, teman-teman. Cuman bedanya kalau yang di soal itu keterangan tempatnya sudah jelas ya, dijelaskan maksudnya dijabarkan, sedangkan there itu artinya di sana. Yang mana itu di sana di mana gitu. Jadi salah satu aja. Kalau sudah ada keterangan tempat, jangan dimasukkan keterangan tempat lagi yang tidak jelas, maksudnya yang pakai there. Padahal di soal sudah ada. Sama kayak ada kata benda, kita masukkan kata ganti. Itu pemborosan, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the northern part of Virginia lies the city of Arlington, rich in history and political significance. Kalau diartikan kurang lebih, di bagian utara Virginia ada kota Arlington yang kaya akan sejarah dan yang kaya akan pengaruh politik dan pengaruh sejarahnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo dan sepertinya semua menjawab Bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ belum ada kata kerja sebagai predikat. Di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, berarti kita juga membutuhkan subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat? Maka teman-teman cek sebelumnya ada apa. Ternyata benar saja ada not until the bla bla bla. Nah, ini berarti menjadi penanda inversi. Teman-teman cari yang diinversi atau yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, yang alfa nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada auxiliary date, subjeknya adalah mathematicians, verbnya adalah begin. Nah, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang cari ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya, nanti kalau dibaca, not until the Middle Ages did mathematicians begin to appreciate the concept of zero as a numerical placeholder. Jadi, barulah sampai zaman atau Middle Ages gitu ya, para ahli matematika itu mulai menyadari konsep dari angka nol sebagai eh, apa ya, placeholder itu berarti sebagai angka yang ada, yang urut gitu, yang menempati urutan angka seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, delta. Oke, antara alfa atau delta, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada forecasts. Subjeknya adalah it, yang mana sebelumnya ada fanboys, yaitu but ya, yang ada koma. Berarti fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti di depan ini tadi harusnya ada subjek predikat lagi, teman-teman. Nah, karena subjek itu di sebelumnya ada not only, itu adalah penanda inversi nomor 3 tentang negatif adverb tadi. Gitu ya. Berarti cari yang dibalik, teman-teman. Cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Di situ ada auxiliary, subject, dan verb. Oke. Jadi predikat dulu baru subjek. Kalau yang alfa tidak diinversi tidak bisa karena di situ ada penanda inversi negatif adverb. Penanda nomor 3, teman-teman. Yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo cuman ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Charlie sama, cuman ada subjek, tidak ada predikatnya. Jadi nggak bisa ya, jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, tidak hanya klimatologi digunakan untuk menginvestigasi pola-pola iklim, tapi dia atau klimatologi juga meramal eh, bencana-bencana alam seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban delta, semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu, di situ tidak ada predikat. Di sini harus dicarikan predikat berarti ya. Subjeknya juga belum ada. Nah, di depan sendiri itu sebelumnya subjek ada kata not until the, itu penanda inversi nomor 3 tentang negative adverb yang banyak tadi ya, teman-teman. Jadi harus diinversi, cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek adalah yang delta. Gitu ya. Nah, betul teman-teman. Alfa salah karena tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuh yang diinversi. Kalau yang Bravo ada predikat, tidak ada subjek. Karena a major waterway ini sebagai objek. Jadi kata constructed, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, barulah setelah pembangunan terusan Erie, ada sebuah, apa ya teman-teman, jalan air yang besar atau lintasan air yang besar, jalur air yang besar, sorry, sebuah jalur air besar itu dibangun, maksud saya seperti itu, untuk menghubungkan Great Lakes dengan Samudra Atlantik, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Hati-hati, di sini ada jebakan. Tapi teman-teman coba dulu sebisanya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie, dan juga delta. Nah, sudah lengkap A, B, C, D. Nah, kalau gitu mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu boost. Itu verb 1. Nah, subjeknya boost itu adalah biotechnology advancements. Kata benda intinya di advancements. Gitu ya. Nah, di situ ada but, tapi sebelumnya nggak ada koma. Dan setelahnya itu nggak ada subjek lagi, teman-teman. Jadi but ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Karena setelahnya ada predikat, maka sebelumnya but ini harus ada predikat lagi. Gitu ya. Jadi di sini tugas kita hanya mencarikan predikat saja.
teman-teman jangan tertipu dengan kata not only-nya di sini. Ini bukan penanda inversi, teman-teman. Not only itu hanya akan menjadi penanda inversi, sorry, ketika dia dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat atau di setelahnya subjek, itu bukan penanda inversi. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu ada subjek lagi. Oke, sedangkan di subjek predikatnya ini tidak ada conjunction yang menghubungkan. Nanti subjeknya double, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Bravo ada conjunction, ada subjek sama predikat. Nah, sebenarnya kalau kalimat itu kita mau masukkan conjunction subjek predikat, kalimat itu harus lengkap dulu. Baru kalau kita masukkan CSP lagi tidak apa-apa. Nah, tapi ini aja masih ada yang hilang ya, yaitu satu predikat lagi yang dihubungkan dengan fanboys but ini. Nah, jadi harus dicarikan dulu yang ini baru kalau kita masukkan CSP lagi nggak apa-apa. Atau kalau kita masukkan yang Bravo, tetap ada satu bagian kalimat yang hilang, yaitu satu predikat lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, ini diinversi nggak bisa karena subjeknya nanti double. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, makanya jawabannya adalah yang delta. Berarti double predikat ya. Nah, predikatnya dua, betul, teman-teman. Double maksudnya betul, tapi tidak pemborosan. Kenapa? Karena ada fanboys. Teman-teman masih ingat, fanboys itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat atau bagian kalimat yang sama. Misalnya subjek dengan subjek, contohnya ayah saya dan ibu saya menyukai apel. Nah, itu subjeknya ada dua, teman-teman. Ayah saya sama ibu saya dihubungkan dengan kata dan. Nah, di sini sama ada but, karena setelahnya ada predikat, maka sebelumnya harus ada predikat lagi. Jadi but ini menghubungkan dua predikat. Tapi kalau ada seperti ini, teman-teman anggap satu aja. Gitu ya, karena dia but-nya bukan yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kenapa di sini kok boleh ada dua predikat? Karena ada fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang sama atau parallel structure. Nah, kebetulan yang dihubungkan di sini adalah predikat. Karena setelahnya but itu ada predikat, teman-teman. Seperti itu. Dapat ya, Mister? Atau kita lanjut ke nomor yang lain, ke nomor berikutnya dulu. Nah, di sini ada satu soal, nomor 10 terakhir ya, berarti teman-teman. Waktunya 30 detik, dicoba dulu, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Di situ ada was developed. Subjeknya adalah the cell theory. Nah, ada conjunction when yang sebelumnya ada only-nya jadi negatif, teman-teman. Nah, conjunction subjek predikat ini jadi dianggap negatif. Karena ada keterangan atau apa ya, ungkapan yang maknanya negatif, maka kan ini kan ada conjunction subjek predikat, berarti kita butuh satu subjek predikat lagi ya kan? Karena itu setelah titik-titik tidak ada subjek predikat lagi. Nah, berarti di sini kita harus masukkan subjek predikat karena di sini ada penanda inversi only when, ada only-nya, alias ungkapan ini jadi negatif, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya yang delta. Betul, teman-teman. Itu ya. Nah, kalau yang alfa kenapa salah? Karena ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya, dan setelahnya conjunction itu nggak boleh langsung predikat. Ya, teman-teman. Jadi yang alfa ini secara susunan aja dilihat sudah salah. Atau kalau teman-teman menemukan di pilihan ganda kok ada when was, itu sudah pasti salah. Jangan dipilih, teman-teman. Kalau di soal yang, sorry, pencet maaf, teman-teman. Kalau di soal yang seperti ini. Ya, jadi kalau ada when was, kok ada when langsung diikuti was atau when is misalnya, nah, itu nggak bisa karena when itu setelahnya harus ada subjek dulu maksud saya maaf, baru predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ada subjek predikat tidak diinversi nggak bisa. Kita butuhnya yang inversi ya karena ada only-nya. Karena keterangannya di situ dikasih only atau
conjunction subjek predikatnya itu dikasih only, dia menjadi negatif. Seperti itu. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi. Nah, conjunction nanti jadi dua. Sorry teman-teman, kepencet, mohon maaf. Kalau conjunction di dalam kalimat itu ada dua, maka subjek predikatnya harus nanti ada tiga. Sedangkan di sini cuma ada satu lagi, jadi subjek predikatnya nanti cuma dua, teman-teman. Kalau digabung sama yang Charlie ini. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena kelebihan conjunction. Nanti kalau diartikan, hanya ketika teori sel dikembangkan di abad ke-19 lah, sorry, barulah memungkinkan untuk memahami, atau barulah mungkin untuk memahami satuan dasar dari kehidupan dan struktur-strukturnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Miss Nugrahita, Sir, boleh dijelaskan ulang yang pakai but tapi yang nggak ada koma di kalimat sebelumnya. Nah, materi kita hari kedua, teman-teman. Nanti boleh dicek kembali ya. Fanboys itu dia yang membedakan dengan conjunction yang lain. Nah, fanboys itu salah satunya but ini ya. Jadi fanboys itu singkatan dari for and nor but, for sama yet sama so. Nah, disingkat jadinya fanboys. Kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain? Karena ada tiga perbedaan yang kita pelajari di hari kedua kemarin. Yang pertama, tempatnya. Tempatnya dia hanya bisa di tengah-tengah. Gitu ya. Nggak boleh di depan sendiri atau di awal kalimat nggak bisa, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, pola kalimatnya. Ketika fanboys itu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain atau menghubungkan dua subjek dua predikat, maka harus ada koma sebelumnya dan fanboys itu hanya bisa diletakkan di tengah-tengah. Alias nanti polanya cuma subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, yang perbedaan ketiga yang kita maksud di sini tadi. Nah, perbedaan ketiga dari fanboys ini, fanboys itu juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman. Jadi bukan menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misalnya gini, misalnya saya punya dua kalimat, misalnya ayah saya, misalnya ya, ayah saya bekerja sebagai misalnya pilot, seorang pilot misalnya, teman-teman. Ayah saya, kalimat kedua ya, ayah saya bekerja di ladang kemarin. Nah, ini kan ada dua kalimat, ya kan? Yang mana ini bisa kita jadikan satu, teman-teman, atau kita kita apa namanya? Kita gabung gitu ya menjadi kalimat majemuk. Nanti kalau kita gabung jadinya seperti ini. Ayah saya bekerja sebagai seorang pilot. Sorry, pilot, maaf teman-teman. Koma, namun, nah boleh teman-teman sebut lagi ayah saya atau dia juga nggak apa-apa. Jadi dia atau namun ayah saya bekerja di ladang kemarin. Nah, karena di informasi, sebentar, ini kita fokus dulu yang ini ya, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya, ke informasi yang ini. Nah, di informasi ini, fanbase-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Nah, tapi karena subjeknya sama-sama ayah saya, ini bisa kita ringkas, kita pendekkan. Jadinya, ini kita Inggriskan dulu aja ya supaya teman-teman bisa membedakan secara bentuk gitu ya. Jadi my father atau my dad works as a pilot, comma, but he worked at the rice field yesterday. Pakai in juga nggak apa-apa teman-teman. In the rice field yesterday. Misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini karena ada dua informasi yang sama, yaitu ayah saya, gitu ya. Ini bisa kita jadikan satu. Jadinya gini, my dad works as a pilot, but jangan dikasih koma ya, karena subjeknya sama, kita hilangkan aja yang kedua, teman-teman. But worked at the rice field yesterday.
Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi but itu boleh menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya di sini yang dihubungkan hanya predikat dengan predikat, teman-teman. Setelahnya but itu tidak ada subjek lagi. Ya kan? Karena subjeknya sama-sama. My dad. Kalau ada seperti ini, teman-teman anggap satu aja. Seperti itu. Lester, apakah yang dihubungkan cuma predikat? Tidak selalu, teman-teman. Misalnya subjek dengan subjek juga bisa. Misalnya gini ya. Eh, misalnya ayah saya bekerja di rumah, misalnya. Ibu saya bekerja di rumah. Nah, ini bisa kita gabung jadinya ayah dan ibu saya bekerja di rumah. Nah, kalimatnya kalau diinggriskan ya my dad and mom and my mom gitu ya. Sorry, work at home. Nah, kalau teman-teman lihat predikatnya ini cuma satu, teman-teman, yaitu work. Nah, fanboys-nya di situ hanya menghubungkan dua subjek saja, yaitu my dad sama my mom. Nah, kalau ada seperti ini dianggap satu aja, seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya untuk fanboys yang menghubungkan selain subjek predikat dengan subjek predikat yang lain? Dapat ya? Itu materi kita hari kedua, teman-teman. Materi kita tentang conjunction atau coba kita cari kata but. Kita cari di ini ya. Nah, but yang conjunction. Nah, but yang conjunction itu termasuk ke dalam fanboys karena dia B-nya itu. Jadi fanboys, B-nya itu but gitu ya. Contohnya adalah it is an old car, but it is very reliable. Nah, itu kan ada dua subjek, dua predikat, makanya but sebelumnya ada komanya. Nah, tapi but itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Misalnya kita coba cari yang but yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, contohnya, tapi ini ada koma ya. Kita cari yang walaupun ada. Nah, contohnya ini, teman-teman. The purpose of the scheme is not to help the employers, but to provide work for young people. Nah, ini kalau diartikan, tujuan dari skema ini atau skema itu bukanlah untuk membantu para employers. Employers itu berarti eh, apa teman-teman, majikan atau apa ya, bos gitu ya, atau yang mempekerjakan gitu, yang mempekerja bukan yang dipekerjakan karena yang dipekerjakan itu employee. Jadi employers itu bukan membantu para bos, tapi untuk menyediakan pekerjaan bagi anak-anak muda atau orang-orang muda. Nah, itu but-nya itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena kalau teman-teman lihat setelahnya but tidak ada subjek predikat. Ya kan? Di situ cuma ada to verb satu karena yang dihubungkan di sini dengan to verb satu yang lain. Jadi not to help employers but to provide work for young people. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita akhiri. Silakan sambil saya absen ya, teman-teman. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Saya absen dulu ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi dan keaktifan teman-teman semua hari ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.